Pengertian dan sejarah singkat Wide Area Network. Jaringan WAN atau jaringan berbasis luas adalah komunikasi data yang menghubungkan user-user yang ada di jaringan yang berbeda yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Pada tahun 1960, yaitu awal jaringan komputer hanya beroperasi secara lokal. Lalu di tahun 1969, ARPANET menghubungkan beberapa universitas menggunakan teknologi switching. Dan di tahun 1970, protokol X.25 memperkenalkan konsep jaringan jarak jauh. Selanjutnya, pada tahun 1980, TCP atau IP menjadi standar untuk menghubungkan berbagai jaringan. Pada tahun 1990, WAN komersial dan VPN digunakan untuk menghubungkan kantor di berbagai lokasi. Akhirnya, di tahun 2000, dengan berbagai kemajuan, WAN menjadi lebih cepat, fleksibel, dan mendukung layanan global. Hierarki jaringan WAN. Jaringan yang dapat diandalkan terbagi menjadi 3 layer, yaitu 1. Core layer dapat diandalkan dalam meneruskan trafik pada kecepatan yang sangat tinggi. 2. Distribution layer membantu membedakan core jaringan inti dengan jaringan-jaringan yang lain. 3. Access layer mensupply traffic ke jaringan dan melakukan network entry control. Jenis-jenis koneksi jaringan WAN. Yang pertama yaitu Leased Line atau disebut juga point-to-point, memberikan koneksi secara terus-menerus setiap saat dan dapat digunakan kapanpun. Yang kedua, ada Circuit Switching, yaitu koneksi yang memiliki kemampuan untuk memberikan koneksi secara terus-menerus, namun hanya untuk sementara waktu saja. Yang ketiga, Packet Switching adalah sebuah jalur komunikasi yang berdasarkan pada transmisi data dalam paket-paket yang memungkinkan data dari berbagai alat pada network. Selanjutnya, ada layanan-layanan dalam WAN. Yang pertama, PSTN adalah jaringan telepon switched public yang merupakan komunikasi WAN yang kuno dan banyak dipakai di seluruh dunia. Frame Relay yaitu salah satu teknologi WAN dalam paket switching di mana komunikasi WAN melalui line digital berkualitas tinggi. Selanjutnya, ISDN atau Integrated Service Digital Network mendefinisikan standar dalam menggunakan line telepon analog untuk transmisi data. Kelebihan dan kelemahan jaringan berbasis luas atau WAN. Kelebihan dari jaringan berbasis luas yaitu bisa diakses dengan jangkauan yang luas, dapat berbagi software dan resources dengan koneksi workstation, lalu pesan dapat dikirim dengan sangat cepat kepada orang lain. Kelemahan dari jaringan berbasis luas yaitu biaya operasional mahal dan umumnya lambat, memerlukan firewall yang baik untuk mengatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Menyiapkan jaringan bisa menjadi pengalaman yang sangat mahal dan rumit. Komponen dan peralatan WAN. Yang pertama, server, pusat penyimpanan data dan penyediaan layanan kepada klien. Yang kedua, klien, meminta dan mengakses data yang disediakan oleh server. Yang ketiga, router, menghubungkan dua wilayah agar dapat berkomunikasi. Yang keempat, switch, menghubungkan perangkat dan meneruskan data antara perangkat-perangkat tersebut. Yang kelima, kabel UTP Type Strike, untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda. Nah, tadi kan udah tahu tuh perangkat-perangkat apa yang digunakan untuk membuat jaringan berbasis luas atau WAN gitu kan. Nah, jadi di sini langsung aja kita praktekkan simulasi untuk membuat jaringan berbasis luas WAN begitu. Nah, yang paling utama itu menggunakan yang namanya router. Nah, router ini
berfungsi untuk menghubungkan dua wilayah gitu, biar bisa saling komunikasi. Nah, lalu kita ambil switch 2, kan wilayahnya ada 2. Lalu kita ambil server, ibaratnya wilayah lah server ini. Lalu si kliennya, jangan lupa klien PC ya, PC-nya setiap wilayah memiliki 2 gitu. Nah, jadilah topologi simple jaringan berbasis luas atau WAN. Nah, langsung kita namain dulu si servernya ini, 2 server ini biar berbeda lah gitu. Yang pertama yang belah kiri kita namakan Bandung. Ini misal doang ya, misal ya Bandung gitu. Itu wilayah Bandung. Nah, yang sebelah kanan kita namakan Jogja gitu ya. Sebelah kanan kita namakan Jogja, yang sebelah sini. Nah, setelah itu gak cuma gini doang dong. Kita pakai kabel untuk menyambungkan satu sama lain perangkat-perangkat yang ada di sini. Jadi kita menggunakan kabel tipe strike, kabel UTP tipe strike. Nah, jadi kita urutin dulu aja dari router fast Ethernet 0/0 ke lokasi yang di Bandung, switch yang di Bandung. Nah, lalu switch yang di Bandung ini kita ke server dan juga ke klien. Kita urutin aja dari atas ke bawah. Nah, untuk yang lokasi Jogja juga kita menggunakan fast Ethernet 1/0. Kita ke switch dulu, lalu kita urutin ke server dulu, jangan lupa ya. Lalu terus sama aja. Nah, udah. Tapi tidak sesimpel itu. Kita harus mengkonfigurasi di klien ini, juga server dan juga router ini. Nah, yang paling penting kita harus mengkonfigurasi router ini terlebih dahulu gitu. Jadi yang pertama kita konfigurasi dulu si router ini. Kita menggunakan CLI atau command line interface. Nah, kalau ada dialog seperti ini kita no saja, no. Langsung enter. Nah, kalau udah kayak gini kita ketik enable. Oke, tadi sedikit kendala. Kita ketik enable. Nah, kalau udah di enable router ini, kita masuk ke mode konfigurasi. Connect. Nah, tadi ada interface 2 yaitu fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 0/0 dan juga fast Ethernet 1/0. Nah, jadi kita mau konfigurasi dulu lokasi yang ada di Bandung sini. Yaitu tadi kita menggunakan fast Ethernet 0/0. Jadi kita ketik interface 0 interface FA fast Ethernet 0/0. Enter. Nah, ini kita berarti udah lokasi konfigurasinya itu untuk interface fast Ethernet 0/0 atau lokasi Bandung gitu. Nah, di lokasi Bandung ini kita nambahkan IP ADDRESS IP address 192.168.10.254. Nah, spasi ini kita nambahin juga subnet max-nya 255.255.255 kelebihan titik 0. 255-nya 3 kali, habis itu terakhir titik 0 gitu. Langsung enter aja. Nah, jangan lupa kita jalankan no shutdown. Nah, udah gitu tinggal end dan jangan lupa kita write. Nah, udah oke, berarti aman. Dan juga, nah tadi kan udah nih lokasi Bandung. Nah, Jogja belum nih. Kita langsung masuk konfigurasi lagi, masuk mode konfigurasi lagi. Lalu kita interface fast Ethernet 1/0. Tadi Jogja 1/0. Nah, tadi sama aja, kita tulis aja IP address 192.168.20. Bedanya kita cuman beda 10 sama 20 aja. 20.254. Pasti 255.255.255.0. Ini subnet max-nya. Enter. Lalu kita no shutdown.
enter. Lalu kita enter lagi, habis itu right. Nah, kalau gini sudah selesai. Nah, berarti kalau ada hijau-hijau gini, ini kan hijau nih, ini orange lagi nyambung nih, belum nih berarti dia. Kalau udah hijau berarti udah aman. Langsung kita konfigurasi dulu aja server si Bandung sambil nungguin si kabel yang ke switch untuk Jogja. Udah tuh. Nah, kalau ada hijau gini berarti sepertinya sudah aman gitu ya. Kita coba lihat. Kita masuk ke server yang Bandung. Kita konfigurasi server Bandung. Yang pertama kita ke fast ini dulu nih, di interface fast Ethernet 0. Nah, pastikan per statusnya di sini on ya. Nah, di sini itu IPv4 addressnya itu 192.168.10. Jadi samain, kalau yang 10-nya ini samain kayak yang sebelah sini kan, kita kan arah ke sini itu adalah 10, ke sini 20. Jadi harus sama gitu, 10 titik berapa? Berarti kita satu aja atau dua deh, dua berarti dua aja. Nah, subnet max-nya otomatis keisi. Langsung ke bagian service. Nah, di service ini kita ke bagian DHCP, lalu jangan lupa nih service yang sini di onin. Nah, di onin. Nah, default gateway-nya ini masukin 192.168.10.254. Jadi si default gateway-nya itu atau arahnya itu ke si router ini gitu. Nah, langsung di start IP address-nya 10. Di sini diubah jadi 2. Yap. Nah, udah, kita jangan lupa di save. Nah, udah di save, udah berarti udah aman. Dan jangan lupa klien juga dong. Klien, kita ke bagian langsung desktop. Di sini langsung ke IP configuration. Nah, untuk yang klien biar gak ribet, kita menggunakan DHCP-nya aja. Nah, untuk menggunakan DHCP ini pastikan si servernya udah terkonfigurasi dengan baik, karena kalau nggak terkonfigurasi dengan baik, otomatis kliennya juga nggak akan nerima IP dengan benar gitu. Nah, kita tinggal DHCP. Nah, udah tuh. Nah, kalau udah gitu berarti udah benar di konfigurasinya. Nah, lanjut ke PC yang lainnya juga di Bandung. Di sini langsung ke desktop, IP configuration, DHCP. Nah, gak lama langsung dapatkan. Nah, gitu. Nah, sebelum ke lokasi Jogja, kita pastikan dulu nih, yang lokasi di Bandung ini saling terhubung gak nih satu sama lain, si PC1, PC0 dan PC1 ini. Dengan cara kita lihat dulu dari PC1-nya, dia punya IP berapa nih? Kalian ingetin aja yang tadi yang di sini nih, yang setelah DHCP kan dia otomatis terisi. Nah, ini kalian ingetin aja yang ini 192.168.10.4. Nah, kita coba di PC 0. Nah, untuk mencobanya kita gunakan command prompt, kita ketikkan ping 192.168.10.4, enter. Nah, kalau udah reply gini berarti otomatis PC-PC yang ada di lokasi Bandung ini saling terhubung satu sama lain. Nah, lanjut ke bagian lokasi Jogja. Lokasi Jogja udah pasti belum tentu bisa. Karena apa? Karena dia belum terkonfigurasi. Nah, yang utama itu kita konfigurasi terlebih dahulu di servernya. Nah, jangan lupa ke interface fast Ethernet 0. Nah, pastikan si port statusnya ini on. Di sini kita isi IPv4 addressnya 192.168.20. Kan tadi kalau Jogja itu 20 ya. .20.2. Nah, subnet max-nya langsung terisi otomatis. Nah, lanjut ke service di DHCP. Nah, jangan lupa ini di onin dulu. Nah, default gateway-nya ini 192.168.20.254. Begitu. Karena tadi router yang fast Ethernet 1/0 itu adalah ini, begitu. Ini jangan lupa, ini start IP address-nya juga di 2-in. Nah, langsung save.
Nah, ini nih, udah nih. Nah, coba kita konfigurasi IP isi PC ini. Desktop, IP sama aja kayak tadi di lokasi Bandung di DHCP. Oke, dapat. Berarti dia benar. Jangan lupa yang lain, yang satunya juga. Desktop, IP configuration, DHCP. Sukses. Oke. Kita akan coba mengirim ping dari server Jogja atau lokasi Jogja ke lokasi yang ada di Bandung. Server yang ada di Bandung. Nah, berarti dari sini tadi inget kan ke 10.4. Berarti kita buka command prompt lagi. Ping 192.168.10.4. Apakah bisa? Kita lihat. Nah, kalau RTO itu tidak apa-apa. Mungkin itu emang lambat aja karena timeout. Nah, kalau udah ada replay gini, itu berarti sudah berhasil. Nah, mungkin seperti itu aja simulasi untuk membuat yang jaringan berbasis luas atau WAN. Dan ya, jadi di sini yang utamanya itu adalah router yang menyambungkan perangkat-perangkat yang di Bandung dengan yang ada di Jogja, begitu.